Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Dengan berada saya di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan saya sendiri, Nadira Andini, dan teman saya, Yolanda Octavia. Kami di sini mendapatkan materi sinkronisasi mutual exclusion sister yang meliputi algoritma terpusat, algoritma tersebar, dan algoritma token ring. Yang pertama adalah mutual exclusion itu apa sih? Mutual exclusion itu merupakan kondisi di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu yang bersamaan. Misalnya printer, disk drive, maka terdapat jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval tertentu. Ada tipe-tipe algoritma mutual exclusion. Yang pertama adalah algoritma terpusat, algoritma tersebar, dan ada juga algoritma token ring. Yang pertama, algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses pengirim pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Dari contoh gambar di atas, ada yang A, proses 1 meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region atau izin diberikan atau grant. Proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama, koordinator tidak menjawab. Dan yang ketiga ada bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu atau rilis koordinator yang kemudian mengizinkan proses yang kedua. Dan masuk ke algoritma tersebar. Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar, sehingga para peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis, terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses, dan waktu terkininya. Pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Ada 3 kasus penerima yang mungkin, yaitu pertama, bila penerima tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, maka pesan OK dikirim balik. Dan yang kedua, bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada pesan yang dikirim. Dan yang ketiga, bila penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka proses ini akan membandingkan catatan waktu dari pesan masuk dengan pesan yang dikirimkan. Bila pesan masuk memiliki catatan lebih lama, penerima akan membalas dengan pesan OK. Sebaliknya, bila pesan sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama, maka penerima akan meletakkan pesan masuk ke antrian dan tidak membalas apapun. Dari contoh gambar di atas, ada 3 proses, yaitu dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Dan yang kedua, proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Dan yang ketiga, bila proses 0 selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Dan pembahasan tentang algoritma token ring akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yolanda Octavia. Terima kasih Nadira. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma token ring. Algoritma token ring digunakan di sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu setiap proses sesudahnya. Bagaimana token diedarkan di antara sebuah proses? Yang pertama, semua proses membentuk cincin logis di mana setiap proses mengetahui proses selanjutnya. Yang kedua, satu proses diberikan token untuk mengakses sumber daya. Yang ketiga, proses dengan token memiliki hak untuk mengakses sumber daya. Yang keempat,
jika proses telah selesai mengakses sumber daya atau tidak ingin mengakses sumber daya. Boleh kita lihat pada gambar tersebut, gambar A dengan penjelasan sebuah grup proses yang tidak berurutan dalam jaringan. Gambar kedua, ring logika yang disusun di dalam software. Perbandingan dari ketiga algoritma. Yang pertama, algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibanding dengan kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, dan release. Algoritma tersebar paling sensitif terhadap kejadian crash. Algoritma terpusat memiliki pesan per entry atau exit-nya 3 dengan delay sebelum entry atau in message time-nya 2 dengan problemnya yaitu koordinator crash. Algoritma tersebar dengan pesan per entry atau exit-nya 2n-1 dengan delay sebelum entry atau in message time-nya 2n-1 dengan problem proses crash. Algoritma token ring, pesan per entry atau exit-nya yaitu 1 to infinity dengan delay sebelum entry atau in message time-nya 0 to n-1 dan problem yang ada token hilang atau proses crash. Demikianlah hasil presentasi kami tentang algoritma terpusat, algoritma tersebar, dan algoritma token ring. Terima kasih.